Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas MAN 19B. Saya akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan. Pembahasan anggaran penjualan. Anggaran penjualan ada dua, yaitu penetapan volume dan penetapan harga. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di mana mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga atau sales atau marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurang waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Untuk menetapkan volume produk dapat berdasarkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata misalkan volume penjualan selama 5 tahun belakangan sebagai berikut. Sebagai contohnya, yaitu untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat sebesar 24.206 dari selisih volume tahun 2018 dan tahun 2017. Kemudian untuk persentase didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan 33,832 dan 12,5%, sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 55.360 tambah 33.832 sama dengan 389.192 unit, sehingga kembali ke manajer perusahaan menggunakan volume atau persentase untuk menentukan anggaran penjualan tahun depannya. Yang kedua, least square. Metode ini biasa digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. A sama dengan konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0, dan B slope menunjukkan berapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. A sama dengan EY per N dan B sama dengan EXY per EX kuadrat, di mana E sama dengan jumlah penjualan aktual, N sama dengan jumlah tahun dalam data, EXY sama dengan jumlah perkalian X dan Y, EX kuadrat dan sama dengan jumlah kuadrat dari variabel X, yang berarti variabel X adalah tahun, yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk mempermudah perhitungan, variabel waktu tidak dinyatakan dalam tahun tapi dalam satuan angka seperti -2, -1, 0, 1, 2 dan seterusnya disebut angka kode atau coding. Metode pembuatan ini disebut coded method. Sehingga dan contohnya adalah sebagai berikut. Sehingga A sama dengan 1.411.923 dibagi 5 sama dengan 28.384.6. B sama dengan 328.713 dibagi 10 sama dengan 32.871.3. X sama dengan 3 coding untuk tahun 2022. Penjualan tahun 2022 Y sama dengan A tambah BX sama dengan 28.384.6 ditambah 32.871.3. 380.998 unit. Target pertumbuhan penjualan.
A. Pertumbuhan volume penjualan. B. Pertumbuhan pangsa pasar. 3. Demografi. A. Perubahan kelompok usia tertentu dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. B. Perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. Dan C. Perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misal selera konsumen. Dan D. Perubahan iklim. 4. Pertumbuhan pendapatan. Dan kelima, perubahan di lingkungan perusahaan, politik sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penetapan harga jual produk. Metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Kedua, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan presentasi laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. Ilustrasi, itu kapasitas produk normal PT Andalus per tahun adalah sebesar 150.000 unit, tetapi perusahaan dinasti hanya memproduksi produk sebanyak 110.000 unit. Untuk tahun 2022, pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 110 unit seperti terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung itu 150 juta, biaya tenaga kerja itu 300 juta, dan biaya overhead variabel 200 juta, biaya overhead tetap 150 juta, biaya pemasaran variabel 100 juta, biaya pemasaran tetap 50 juta, biaya administrasi dan umum 120 juta. Dan total biaya yaitu 1.070 juta. Manajemen Andalus sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total, biaya produksi ditambah 20% sama dengan 1.070 juta ditambah 20% dikali 1.070 juta sama dengan 1.070 juta ditambah 214 juta sama dengan 1.284 juta. Harga jual per unit sama dengan 1.284 juta dibagi 110.000 unit sama dengan 11,672 per unit. Biaya bahan langsung 150 juta, biaya tenaga kerja langsung 300 juta, biaya overhead variabel 200 juta, biaya overhead tetap 150 juta, dan biaya produksi sebanyak 800 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total, biaya produksi ditambah 20% sama dengan 800 juta ditambah 20% dikali 800 juta sama dengan 800 juta ditambah 160 juta sama dengan 960 juta.
harga jual per unit yaitu sama dengan 960 juta dibagi 110 unit sama dengan 8,727 per unit. Dan yang ketiga, metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Ilustrasi yaitu kapasitas produk normal PT Andalus per tahun adalah sebesar 150.000 unit, tetapi perusahaan dinasti hanya memproduksi produk sebanyak 110.000 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 30.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Gorontalo. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 30.000 unit ini, perusahaan membuat tafsiran terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung 150 juta, biaya tenaga kerja langsung 300 juta, biaya overhead variabel 200 juta, biaya pemasaran variabel 100 juta. Total biaya variabel yaitu 750 juta. Karena untuk menghasilkan 30 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel itu 750 juta dengan keuntungan sebesar 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total, biaya variabel total ditambah 20% sama dengan 700 juta ditambah 20% dikali 750 juta sama dengan 750 juta ditambah 150 juta sama dengan 900 juta. Harga jual per atau unit sama dengan 900 juta dibagi 30.000 unit sama dengan 30.000 per unit. 4. Metode laba maksimal. Ada kalanya produk memiliki sifat yang sangat elastis di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan, maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar dari perusahaan. Ilustrasi itu PT Andalus memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 250 juta, sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 6.000 per unit. Manajemen perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Harga 18.000, 16.000, 14.000, dan 12.000, 10.000, 8.000, 6.000, dan volume 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100, 120, 140.000. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Contohnya yaitu 18.000 dikali 18.000 dikali 20.000 dengan hasil 360 juta. Begitupun dengan 16.000 dikali 40.000 dengan hasil 640 juta. Dan variabel yaitu nilai 360.000 dibagi dengan per unit. Jangan menghasilkan 100 volume dibagi unit dengan hasil 120 juta.
dan harga tetapnya tetap 250 juta. Lima, metode tingkat pengambilan atas modal. PT Jaya Sentosa Produsen Listip tetap total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 350 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 60 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 150 juta berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasikan atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar, yaitu harga jual total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal per volume penjualan sama dengan 150 juta ditambah 20% dikali 350 juta dibagi 60.000 sama dengan 3.666 per unit. Buktinya penjualan sama dengan 60.000 unit dikali 3.666 sama dengan 219.960.000 dan total biayanya yaitu 150 juta. Laba sama dengan 20% dikali 350.000 juta sama dengan 70 juta. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.